Korban tipu. 1 minggu sudah berlalu, Darren yang sebenarnya sudah merasa tidak betah berurusan dengan Roy yang selalu berbelit dalam memberikan laporan perusahaan membuat Darren benar-benar ingin secepatnya pulang. Rasa rindu padamu sang putra, juga rasa penasaran dengan keberadaan Mera yang menghilang bak di telan bumi, membuat Darren selalu uring-uringan. Bahkan membuatnya tidak segampang untuk membentak para karyawan kantor yang terlihat ikut sekongkol dengan pimpinan mereka tersebut. Andai aja aku bisa berbuat sesuka hati tanpa memikirkan papa dan keluarganya, udah aku lempar Roy sama orang-orangnya ke bui. Umpat Darren sembari menghempaskan punggungnya ke sandaran sofa. Ia meraih benda pipihnya untuk mengecek apakah ada kabar dari orang-orang suruhannya. Namun sayangnya nihil, dari informasi yang dikirimkan oleh orang kepercayaannya, tidak ada satupun yang menurutnya penting. Hingga pergerakan ibu jarinya terhenti saat membuka room chat dengan sang mama. Dava putraku. Lirih Darren dengan suara sendu berselimut haru. Bibir pria rupawan itu tersenyum lebar saat melihat foto putranya yang kini sudah terlihat kembali sehat, tubuh kurusnya kini sudah mulai padat terisi. Gak salah papa percayain kamu ke nenek sama kakek Dav. Sekarang kamu udah kelihatan pulih, berkat dokter hebat pilihan kakek kamu. Terima kasih, Pa, Ma. Ucap Darren yang bahkan kedua matanya sampai berkaca-kaca saking bahagianya memandangi foto putranya. Puas memandangi foto Dava, semangat Darren untuk bekerja semakin tumbuh. Ra'a lelah dan kesalnya seolah sirna, hingga ia memilih kembali berkutat dengan tumpukan berkas dengan sesekali memperhatikan layar laptop yang menyala di hadapannya. Akhirnya, pelan-pelan semuanya akan terbongkar. Gumam Darren menyeringai, merasa puas mulai menemukan titik terang akar permasalahan yang terjadi di perusahaan tersebut. Jeng, Rizka kesini sendirian aja, Jeng? Tanya Merisa pada sang besan. Langkah wanita itu terlihat lebih mendominasi menggiring langkah Rizka untuk mengikuti kemana ia melangkah. Iya, Jeng, ini tadi mau ke butik, tapi nyempetin mampir duluan ke sini, kangen pengen lihat cucu. Sahut Rizka. Kedua wanita itu baru saja menengok Dava di kamar khusus milik bocah itu. Merisa sendiri sengaja tidak mengizinkan Rizka berlama-lama di rumahnya, lantaran tidak lama lagi dokter yang menangani kejiwaan Mera akan datang berkunjung. Oh, jadi ini Jeng Rizka mau ke butik ya? Aku mau dong Jeng ikut ke butik, pengen lihat-lihat, siapa tahu ada yang cocok. Ucap Merisa antusias. Lebih tepatnya berpura-pura antusias. Boleh dong Jeng? Kebetulan aku ada beberapa koleksi terbaru, kayaknya cocok deh sama selera Jeng Merisa yang suka tampil anggun, sederhana, tapi juga mewah. Sahut Rizka tak kalah antusias. Hingga kedua wanita parubaya tersebut pun berjalan beriringan keluar rumah dan menuju mobil masing-masing. Mera yang sedari tadi bersembunyi di balik tirai kini bisa bernafas lega, perlahan keluar dari persembunyian dan langsung menghempaskan diri di sofa. Akhirnya Tante Rizka pergi juga. Ucap Mera kemudian. Babysitter yang membantu Mera merawat Dava kini juga turut duduk di samping Mera, merasa lega juga karena tadi sempat merasa tegang saat ditanya-tanya oleh nenek dari bayi yang kini tengah ia gendong. Untung tadi Nyonya Merisa cepat datang, jadi nggak terlalu lama saya diwawancarai sama Nyonya Rizka. Mana tadi dengan Dava pakai nangis lagi, gara-gara kebangun dari tidur pas diciumin sama neneknya. Segala Maulia dan Dava adalah nen pula, saya kan masih perawan, malulah kalau sampai harus buka-buka baju demi pura-pura adalah Nin dan Dava. Tutur Sanel ikut menceritakan penderitaan sesaatnya. Lagian mama tadi abis dari mana sih kok bisa-bisanya kecolongan? Kalau gini, mestinya papa harus tambah staf karyawan, satpam tambahan kek, atau apalah, biar kejadian kayak tadi nggak terulang lagi. Ungkap Mera yang menyayangkan kelalaian para pekerja di rumahnya hingga membiarkan Rizka masuk ke dalam rumah tanpa ada yang melapor terlebih dahulu. Mera pun mengambil alih Dava dari gendongan Sanel, kemudian menyuruh babysitter putranya tersebut keluar kamar terlebih dahulu, untuk melihat keadaan di luar sekaligus menyambut kedatangan dokter yang hendak menemuinya nanti. Sepeninggal Sanel, Mera pun memberikan ASI pada Dava, putranya tersebut sudah terlihat tidak nyaman lantaran tidurnya yang belum puas tadi harus terbangun. Dava anak gantengnya mama masih ngantuk ya sayang? Tadi boboknya keganggu? Iya. Ya udah sekarang bobok lagi ya, mama klonin. Ucap Mera mengajak putranya berbicara. Sejenak Dava terlihat melepaskan sesapannya, kemudian melanjutkan kembali aktivitasnya dengan kedua mata yang mulai terpejam. Mera sampai mengirim pesan pada Sanel agar tidak mengganggunya terlebih dahulu semisal sang dokter datang, lantaran ia tidak ingin tidur Dava kembali terganggu dan berujung bocah itu akan rewel sepanjang hari nantinya. Di luar rumahnya sana, tepatnya di luar pintu gerbang, seorang pemuda baru saja datang dan terlihat sengaja beristirahat di bawah pohon palam samping pintu gerbang, hingga membuat satpam yang bertugas pun memperhatikan setiap gerak-geriknya. Mau ngapain mas? Tanya Pak Satpam menghampiri. Pemuda tersebut nampak terkejut, lebih tepatnya pura-pura terkejut. Anu Pak, mau numpang neduh, boleh kan Pak, sebentar aja.
Sahut pemuda tersebut ramah. Numpang neduh? Emang masnya dari mana mau kemana? Kok numpang neduhnya di sini? Jangan-jangan kamu intel ya? Atau? Bukan pak, saya cuma numpang neduh. Sebenarnya saya ini dari kampung, datang ke kota mau nyusulin teman saya yang udah lama kerja di kota. Tapi sampai kota, setelah turun dari terminal kami kepisah, dia ngasih alamat. Katanya saya disuruh nyusul dia ke alamat itu, tapi dari tadi saya nyari alamatnya nggak ketemu. Ucap pemuda tersebut bercerita. Pak Satpam pun nampak mengangguk-angguk dan mendengarkan dengan serius cerita dari pemuda di hadapannya. Coba mana alamatnya saya lihat, siapa tahu saya tahu alamatnya. Ucap Pak Satpam berniat membantu. Pemuda itu pun menyodorkan secari kertas berisi alamat rumah yang hendak ia tuju. Dan dengan cermat Pak Satpam tersebut membacanya. Ini salah ini. Gak ada alamat ini di sekitar sini. Kalau jalan sama bloknya sih bener daerah sini, tapi alamat kosnya gak ada. Ini kan kawasan perumahan elit, jadi gak ada kosan di daerah sini. Wah, jangan-jangan kamu ditipu lagi. Ucap Pak Satpam tersebut terlihat serius. Hah? Jadi ini alamatnya palsu ya, Pak? Tapi nggak mungkin teman saya nipu saya, Pak. Soalnya kami udah temenan lama sejak di kampung. Sangkal pemuda itu tidak percaya. Lo dibilangin kok nggak percaya? Kalau gitu coba kamu telepon teman kamu. Titah Pak Satpam memberikan arahan. Sejak tadi nomornya nggak aktif, Pak. Sahut pemuda tersebut dengan tampang wajah lesu. Nah kan, apa saya bilang? Udah pasti nipu itu teman kamu. Ucap Pak Satpam meyakinkan. Ya Allah Gusti, mana tas sama dompetku dia yang bawa lagi? Masa tega banget Pak dia nipu teman sendiri kayak gini? Ucap pemuda itu dengan wajah panik bercampur putus asa. Sanel yang sedari tadi merasa penasaran melihat Pak Satpam yang berbincang dengan seseorang di luar gerbang pun berjalan menghampiri dan bertanya tentang siapa pemuda tersebut. Tak ayal Pak Satpam pun menceritakan dengan runtut perihal kemalangan yang tengah dialami pemuda itu. Duh kasihan sekali masnya. Tapi tunggu dulu di sini jangan pergi dulu. Kebetulan tadi Nona, butuh pekerja tambahan di rumah. Tapi nunggu tuan besar pulang dulu. Mana tahu masnya beruntung diterima kerja di sini. Ucap Sanel dengan serius. Wah kebetulan kalau gitu, ya udah kamu mending tunggu di pos Satpam aja dulu sama saya sambil nunggu tuan pulang kerja. Sahut Pak Satpam menimpali. Beneran ini Pak, Mbak? Sahut pemuda itu bertanya tidak percaya, tapi ada binar harapan terpancar dari kedua sorot matanya. Ya bener, tapi aku nggak bisa jamin kami diterima apa enggak, tapi nyoba dulu kan nggak ada salahnya. Ucap Sanel yang juga diangguki oleh Pak Satpam. Tapi siapa nama kamu? Dari tadi belum kenalan. Nama saya Pak Wahyu. Ucap Pak Satpam memperkenalkan diri sembari mengulurkan tangan mengjak bersalaman. Pemuda itu pun gegas menyambut uluran tangan Ok Satpam sembari tersenyum lebar. Nama saya Agung. Ucapnya memperkenalkan diri. Bab ke-43, Darren curiga. Merah kini sudah berada di ruang santai yang berada di depan kamarnya dan kamar Dava. Tadi, setelah menidurkan putranya, Merah sudah merapikan diri untuk bersiap bertemu dengan dokter yang akan mengontrol sampai mana kesembuhan rasa traumanya terhadap anak bayi. Penampilan Merah tidak berubah, masih seperti biasanya, mengenakan kaos oblong dan celana pendek sebatas lutut, namun sama sekali tidak menutupi pancaran kecantikannya. Wanita itu langsung berdiri dan tersenyum menyambut kedatangan seorang pria dewasa yang diantar oleh Sanel. Pria itu adalah Dr. Danu. Selamat siang Merah. Sapa pria dewasa tersebut ramah. Siang dokter. Merah menyahut sembari menerima uluran tangan Dr. Danu yang mengajaknya berjabat tangan. Mari duduk dok. Ucap Merah setelah jabatan tangan mereka terlepas. Kini keduanya duduk di sofa, saling berhadapan dan terhalang sebuah meja kaca yang ada di tengah-tengahnya. Gimana kabarnya? Kelihatannya udah lebih bahagia ya sekarang? Tanya Dr. Danu dengan masih memperlihatkan senyuman ramahnya. Alhamdulillah kabar saya baik dokter, dan ya, seperti yang dokter katakan tadi, sekarang saya memang sedang bahagia. Sahut Merah dengan tersenyum lebar. Namun perlahan senyum itu perlahan berubah menjadi senyum canggung saat melihat ekspresi tertegun pria dewasa di hadapannya. Dokter? Dokter ada masalah? Tanya Merah menyelidiki. Sungguh sangat tidak lucu baginya jika dokter yang hendak menangani mentalnya justru tengah memiliki masalah. Ah enggak, ini haus, butuh air putih kayaknya, makanya kurang fokus. Sahut Dr. Danu yang justru terlihat salah tingkah. Ah iya sampai lupa, dokter mau minum apa? Kopi? Teh? Atau dokter mau minuman dingin? Tanya Merah menawari. Sungguh ia merasa tidak enak hati lantaran terlupa menyuguhkan minuman pada tamunya. Air putih aja.
Jawab sang dokter yang malah menyebutkan minuman yang tidak terdapat di daftar minuman yang Mera tawarkan. Beneran dok? Air putih aja? Tanya Mera memastikan dan hanya mendapatkan jawaban anggukan kepala dari dokter tersebut. Oke, Sanel tolong minta Bibi buat ambilin air putih sama kue buat dokter Danu ya? Ucap Mera pada Sanel. Iya non, kalau gitu saya permisi dulu. Pamit Sanel yang langsung turun ke lantai bawah untuk menyampaikan pesan nonanya pada sang bibi. Sepeninggal Sanel, ruangan tersebut mendadak sunyi, ada kecanggungan yang tercipta di saat kini Mera dan dokter Danu hanya berdua. Entah hanya perasaan Mera saja yang terlalu ger, karena diperhatikan terus-menerus oleh dokter Danu, atau memang dengan cara begitulah seorang dokter mengamati pasiennya. Entahlah, tapi yang jelas tatapan dokter Danu membuat Mera merasa sangat tidak nyaman, apalagi yang ia tahu dokter berusia 35 tahun itu adalah seorang duda ditinggal mati istrinya, dan belum memiliki keturunan. Astaga Mera, istighfar. Jangan terlalu berpikir negatif. Oke? Positif thinking aja, jangan GR dan ngerasa dokter Danu tuh lagi merhatiin kamu. Pekik Mera dalam hati mewanti-wanti hatinya berprasangka buruk. Namun percuma saja, usahanya sia-sia. Karena nyatanya dokter Danu memang sedang memperhatikannya dengan tatapan yang sulit diartikan. Dan itu benar-benar membuat Mera merasa sangat tidak nyaman. Dokter, maaf sebelumnya. Bisa nggak dokter jangan ngeliatin saya kayak gitu? Saya jadi parno dok. Ucap Mera belak-belakan. Dokter Danu sampai sempat terkesiap mendengar penuturan Mera yang tidak poin itu, namun setelahnya dokter Danu jadi terkekeh pelan. Maaf kalau pandangan saya ke kamu membuat kami jadi merasa terganggu. Saya hanya sedang mengamati penyebab kamu bisa bahagia. Sahut dokter Danu yang masih dengan ciri khasnya yang selalu menebar senyuman manis. Kening Mera sampai mengerut dalam mendengar penuturan sang dokter yang menurutnya aneh. Entahlah, atau justru otaknya sendiri yang aneh, karena terlalu berlebihan dalam menilai sikap seseorang. Ya saya bahagia karena sudah bisa berkumpul lagi dengan putra saya dok, bahkan sekarang saya udah gak ketakutan lagi dengar dia nangis. Aku Mera serius. Seketika merubah ekspresi wajah dokter Danu yang kini juga tampak memperlihatkan raut seriusnya. Oh, jadi itu penyebab kamu bahagia? Tanya dokter Danu seperti tengah menuntut kepastian. Iya dong dok, apalagi coba hal yang bisa membuat seorang wanita bahagia selain bisa tinggal bersama putranya dan merawatnya lagi? Tanya Mary tidak habis pikir dengan pertanyaan dokter Danu. Pria dewasa itu tampak mengangguk-anggukan kepalanya pelan, sebelum kemudian mengangkat wajah untuk kembali menatap Mera dengan tersenyum. Syukurlah kalau kamu sekarang udah gak takut lagi setelah dengar suara tangisan bayi, berarti trauma kamu sama bayi udah benar-benar sembuh. Ucap dokter Danu yang kini kembali bersikap formal. Bersamaan dengan itu, Sanel pun datang dengan membawa nampan berisi pesanan yang tadi Mera minta. Kemudian menyuguhkannya di meja kaca, tepat di hadapan dokter Danu. Silakan dokter. Ucap Sanel dengan tamah. Ya, terima kasih. Sahut dokter Danu ramah. Sanel, kamu di sini aja temenin aku, biar kamu juga ikut dengar apa kata dokter Danu. Biar nanti kalau mama pulang dan tanya-tanya kamu juga bisa ikut bantu jawab. Ucap Mera sembari menepuk permukaan sofa di sampingnya. Dengan senang hati Sanel pun menurut, bawaan gadis itu yang ramah dan cerewet membuat suasana canggung yang semula tercipta antara Mera dan dokter Danu kini jadi mencair. Hingga membuat Mera lega, meskipun kadang ada kalanya ia masih merasa risih saat dokter Danu sesekali tertangkap basah tengah memperhatikannya. Di belahan bumi yang lain, Darren yang baru saja keluar dari ruang meeting langsung tersenyum lebar setelah memeriksa pesan masuk di ponselnya. Aku udah sempet mas. Udah berhasil masuk juga di halaman rumahnya. Tapi belum tahu pasti diterima kerja apa nggak nantinya. Soalnya disuruh nunggu tuan besarnya pulang. Iya satu lagi mas, tadi ada laki-laki dewasa yang datang ke rumah ini, dia disambut sama babysitter. Dan setelah aku tanya sama Pak Satpam, katanya laki-laki itu adalah dokter. Darren sampai menghentikan langkah kakinya demi membaca ulang pesan terakhir yang dikirimkan oleh Agung, orang kepercayaannya yang ia tugaskan untuk menyusup masuk ke kediaman Hutama. Buat apa ada babysitter sama dokter datang ke rumah Hutama? Atau jangan-jangan Agung yang salah kasih informasi, karena dia orang kampung, jadi mungkin kan kalau dia salah dalam mengatakan profesi seseorang? Gumam Darren bermonolog. Gegas ia mengetik pesan balasan untuk Agung. Apa benar ada babysitter sama dokter di rumah Hutama? Coba kamu cari tahu lagi, mana tahu tadi kamu salah informasi. Kalau perlu nanti kamu foto babysitter sama dokter yang kamu maksud tadi. Said. Darren pun mengirim pesan tersebut pada Agung. Kemudian kembali melanjutkan langkahnya menuju ke ruang kerja yang disediakan khusus untuknya selama di kantor tersebut. Dengan perasaan yang berkecamuk tanya tentang apa keperluan babysitter juga dokter yang berada di rumah orang tua Mera. Apa jangan-jangan Mera udah pulang? Monolog Darren curiga.
Bab ke-44, Surat Cerai. Sudah 1 bulan lamanya sejak kepulangan Mera ke rumah, pun dengan Daffa yang sudah hampir 1 bulan tinggal bersama keluarga dari almarhum mama kandungnya. Gimana, Ma? Udah siap semua? Mera dengan tidak sabaran langsung melayangkan tanya pada sang mama yang baru saja masuk ke dalam kamarnya. Marissa pun mengangguk antusias. Semuanya udah beres. Sesuai ekspektasi deh pokoknya. Mama jamin gak akan ada yang nyangka kalau tempat itu ada di rumah kita. Sahut Marissa yang kini ikut duduk di sofa, di samping putrinya. Mera langsung tertawa puas, mengangkat tubuh Daffa dalam posisi berdiri. Gimana, Boy? Udah siap buat pindah? Kita akan memulai hidup baru tanpa adanya pengganggu. Yi. Sorak Mera yang sontak saja membuat Daffa ikut tertawa terbahak, terlebih saat kini Mera membenamkan wajahnya pada dada bayi montok tersebut. Ya udah, ayo kita berangkat sekarang. Ajak Marissa yang kemudian menenteng tas perlengkapan milik sang cucu. Keduanya beranjak dari kamar Mera, menuruni anak tangga, kemudian menaiki anak tangga lain dan lagi-lagi kembali menuruni anak tangga, berjalan di halaman belakang rumah. Hingga tibalah mereka ke tempat tujuan. Tempat di mana kini Mera dan Daffa akan tinggal. Masya Allah, ini beneran halaman belakang rumah kita jadi kayak gini, Ma? Tanya Mera takjub melihat pemandangan di hadapannya. Iyalah, buktinya kita nggak perlu keluar dari perumahan ini, apalagi sampai jauh-jauh naik pesawat buat sampai ke sini. Ungkap Marissa. Mera pun melanjutkan langkah, kakinya mulai menapaki jalan setapak yang beralaskan batu kali berukuran kecil, sesekali tangannya menyibak daun talas berukuran besar yang tumbuh di sisi jalan. Kini Mera merasa berada di daerah perbukitan sungguhan, dengan suasana dan tanaman alami yang tumbuh di sekitarnya. Langkah Mera terus terayun diikuti oleh Mera hingga mereka tiba di sebuah rumah panggung minimalis modern. Tidak jauh dari rumah tersebut terdapat sebuah air terjun buatan lengkap dengan taman rambat yang identik tumbuh di alam liar. Juga beberapa batu berukuran lumayan besar ada di sisi kanan dan kiri air terjun tersebut. Gimana, Ra? Bagus kan? Mirip banget kayak asli ya hasilnya? Tanya Marissa menunggu tanggapan dari putrinya. Iya, Ma. Ini beneran kayak ada di alam bebas dan gak kelihatan kayak buatan manusia, Ma. Alami dan natural deh pokoknya. Gak bakal ada yang nyangka kalau sebenarnya aku sama Daffa gak pergi kemana-mana, karena nyatanya kita emang lagi di rumah. Ungkap Mera yang masih mengagumi pemandangan alam di sekitarnya. Bener kan? Gak salah papa kamu nyuruh tukang yang asli orang dari daerah perbukitan. Ini orang tukangnya emang sengaja bikin yang sama persis kayak air terjun di daerah dia. Tata letak batu sama tanamannya juga sama kayak yang aslinya. Apalagi ini hampir semua tanamannya sungguhan, bukan palsu. Pokoknya dijamin keluarga Aditama gak akan ada yang curiga. Ungkap Marissa dengan yakin. Kedua wanita itu pun menaiki beberapa anak tangga, kemudian masuk ke dalam rumah panggung minimalis tersebut. Papa pergi dari kemarin masih belum pulang, Ma? Tanya Mera di sela-sela kegiatannya menyisir setiap sudut rumah. Belum, Papa kan lagi bikin jejak, biar nanti kalau ada yang mengecek ke bandara, beneran ada data tiket penerbangan keluarga kita keluar kota. Apalagi kan perjalanannya sampai dia kali naik pesawat. Sekalian Papa mau mastiin surat gugatan cerai kamu yang diantar orang suruhan Papa, bener-bener diterima langsung sama Darren, karena dengar-dengar hari ini dia kembali dari luar negeri. Ungkap Marissa yang langsung diangguki oleh putrinya. Semoga semuanya berjalan lancar ya, Ma, dan Darren bisa ngiklasin Daffa sama kita. Apalagi aku dengar kabar Sheila lagi hamil anaknya Darren, jadi kemungkinan besar dia bisa membiarkan hakim asuh Daffa jatuh sama kita, karena dia udah punya penggantinya. Ucap Mera sembari membuang nafas dalam Udaipur berucap. Entah mengapa dadanya tiba-tiba merasa sesak ketika berucap tetap hal tadi. Ada sudut hati kecilnya yang merasa tidak rela, namun ia sudah memiliki keputusan. Jangan jadi orang baudau hanya karena cinta. Statement itu benar-benar sudah menjadi pegang dalam benak Mera saat ini. Di tempat lain, tepatnya di kediaman Aditama, tengah terjadi keributan besar di sana. Pertengkaran antara anak dan ayah, suara yang sama-sama meninggi terdengar menggelegar dan menggema di rumah tersebut. Darren, udah Darren, rendahkan suaramu, walau bagaimanapun dia adalah papamu, jadi kamu harus menghormatinya. Jangan bikin papamu murka, Darren. Ucap Rizka sembari menahan tubuh putranya untuk menjauh dari sang papa. Pembohong seperti dia nggak pada tas dihormati. Teriak Darren tidak peduli. Di tempatnya berdiri saat ini, kedua tangan Aditama sudah mengepal kuat hingga urat-urat di tangannya tampak menonjol. Hanya demi uang, hanya demi kekuasaan. Orang yang seharusnya ku panggil papa itu telah tega menghancurkan hidup putranya. Dia manusia tidak punya hati yang hanya peduli dengan kekuasaan. Sampai-sampai tega menjual cucunya sendiri. Bu, belum usai Darren berucap, tubuh pria itu sudah terhuyung ketika sebuah pukulan tinju Aditama mendarat tepat di sisi wajahnya.
Rizka sampai memekik kaget dan membungkam mulutnya sendiri melihat adegan kekerasan tidak terduga tersebut. Anak kurang ajar! Berani kamu menuduhku menjual cucu kesayanganku demi uang? Geram Aditama tidak terima dengan tuduhan putranya. Asal kamu tahu, demi menemukan Merah aku sampai mengabaikan bisnis, aku kehilangan kesempatan mendapatkan tender besar, hanya demi mencari seorang wanita saja, dan itu demi siapa? Itu demi kamu dan cucuku! Teriak Aditama dengan suara menggema. Persetan dengan semua alasan itu. Karena nyatanya hanya demi menahanku untuk mengurus masalah bisnis kalian telah berbohong. Kalian bilang Dava sudah lebih baik sekarang karena mendapatkan perawatan dari dokter hebat kenalan papa, tapi nyatanya apa? Ternyata kalian memberikan putraku pada Utama. Sahut Deren yang masih tidak terima telah dibohongi. Semua itu demi Dava, Deren. Buktinya Dava jadi lebih baik kan kembali sehat. Apa kamu mau putramu mati pelan-pelan kalian dia tetap berada di rumah sakit? Rizka ikut berbicara menjelaskan pada putranya. Mama harusnya tahu apa yang aku permasalahan. Bukan tentang Dava diasuh oleh siapa, tapi tetap alasan dibalik kebohongan kalian yang aku permasalahkan. Toh kalian juga nggak bisa menepati janji kan? Janji akan membawa Merah kembali untuk merawat Dava. Di saat ketegangan keluarga tersebut belum mereda, namun harus terjeda saat ada seseorang yang datang menerobos masuk ke dalam rumah megah tersebut. Meskipun beberapa asisten rumah tangga dan satpam berusaha menahan, tapi orang asing itu tetap berhasil masuk hingga kini sudah berdiri di belakang Deren. Apalagi ini? Siapa kamu? Berani-beraninya masuk ke kediaman Aditama tanpa izin? Tanya Aditama dengan emosi. Maaf Tuan, saya kesini ingin menemui Tuan Deren secara langsung untuk menyerahkan ini. Ucap pria bertubuh jangkung tersebut sembari menyodorkan sebuah amplop berarti berwarna coklat pada Deren. Meskipun dengan wajah bingung, tak urung Deren tetap menerimanya. Ada nama Merah yang tertera sebagai pengirim di luar amplop tersebut. Dengan penuh rasa penasaran dan tergesa Deren membuka amplop tersebut. Kedua matanya sampai melebar sempurna saat melihat deretan angka yang terletak dengan huruf kapital tersebut. Surat gugatan cerai. Deren meremas kuat kertas tersebut, terlebih saat melihat ada tanda tangan Merah yang sudah terbunuh di sana. Dengan rahang mengetat Deren menyobek kertas tersebut menjadi 4 bagian lalu menginjak-injaknya dengan penuh emosi. Akan aku cari kamu sampai dapat, meskipun sampai ke ujung dunia Merah. Desisi Deren kemudian. Bab ke-45, Deren takut kehilangan Merah. Surat apa itu, Deren? Tanya Rizka bingung sekaligus panik melihat putranya menginjak-injak kertas yang baru saja ia sobek-sobek. Deren tidak menjawab pertanyaan mamanya, bahkan pria itu langsung melangkah pergi meninggalkan kediaman kedua orang tuanya. Deren! Seru Aditama memanggil nama putranya, namun sayangnya panggilannya tersebut tidak mampu menghentikan langkah Deren. Bahkan putranya itu sama sekali tidak menyahut meski namanya dipanggil berulang kali. Rizka yang sudah teramat sangat penasaran dengan apa yang membuat putranya pergi langsung berjongkok dan memungut lembaran kertas yang kini sudah menjadi 4 bagian tersebut. Surat gugatan cerai! Gumam Rizka yang sama sekali tidak menyangka, terlebih saat melihat ada tanda tangan Merah juga di sana. Ada apa, Ma? Aditama bertanya pada sang istri dengan masih belum beralih dari posisi semula. Rizka pun bangkit dan mendekati suaminya, sebelah tangannya terlihat sedikit gemetar saat menyerahkan kertas tersebut pada sang suami. Dengan kening berkerut dalam Aditama menerima kertas tersebut, kemudian mulai membaca deretan huruf yang terpisah menjadi 2 bagian tersebut. Apa-apa ya ini? Merah menggugat cerai Deren? Aditama terlihat sama terkejutnya dengan sang istri. Ini pasti ulah Utama. Karena menurut orang suruhan papa, Merah sekarang sedang depresi, suka menjerit-jerit gak terkontrol pas tinggal di rumah Naomi, makanya dia sampai diungsikan. Ucap Aditama meyakini dugaannya. Apa-apa? Merah depresi? Kenapa papa nggak bilang sama mama kalau papa udah dapat kabar tentang Merah? Kalau benar Merah sampai seperti itu pasti karena dia trauma akibat perbuatan putra kita, Pak. Pekik Rizka kesal dengan suaminya. Aditama hanya diam, malas menanggapi ucapan istrinya yang memang sering berbeda pendapat dengannya. Baginya memberitahu sang istri tentang kabar Merah bukanlah hal penting, karena baginya yang terpenting adalah menemukan di mana keberadaan Merah saat ini. Kalau benar apa kata papa tadi ini semua ulah Pak Utama, berarti selama ini mereka udah sekongkol bohongin kita dong, Pak? Tanya Rizka menerka. Kedua mata Aditama langsung melebar sempurna lantaran menyadari sesuatu usai mendengar penuturan istrinya. Berarti saat mereka meminta izin untuk membawa Dava pulang, kemungkinan Merah juga sudah bersama mereka. Dan itu artinya, aku dikerjain sama orang-orang di kampung itu. Dasar Utama bangsat! Umpat Aditama kesal lantaran sadar telah dipermainkan. Kalau emang benar gitu, berarti papa yang bodoh. Maki Rizka saking kesalnya pada sang suami yang memang selalu meremehkan hingga tidak pernah mengajaknya berdiskusi. Apa katamu, Ma? Mama ngatain papa bodoh?
Geram Aditama tidak terima. Rizka tidak lagi menggubris omelan sang suami, wanita berpakaian modis itu kini justru melenggang pergi meninggalkan suaminya dan berniat keluar rumah. Pusing lama-lama ngadepin papa sama anak yang keras kepala. Maunya bener sendiri dan gak main disalahin. Mending aku sekarang ke rumah Jeng Merisa aja, kalau emang bener Mera ada di rumah itu. Kali ini aku harus datang ke sana tanpa mengabari, biar mereka kelabakan dan gak sempat buat ngumpetin bukti kalau Mera beneran udah pulang. Ucap Rizka sepanjang langkahnya menuju keluar rumah. Setelah sampai teras, wanita itu langsung menyuruh sopir untuk menyiapkan mobil dan mengantarnya pergi ke kediaman Hutama. Butuh beberapa puluh menit hingga kini mobil yang membawa Rizka telah sampai di depan gerbang kediaman Hutama. Beberapa kali sangat sopir membunyikan klakson untuk dibukakan pintu gerbang, namun tak juga kunjung ada yang membukakan, hingga datang seorang satpam yang hanya keluar dari sisi pintu gerbang tanpa membukakannya lebar. "Kenapa lama sekali bukain pintu gerbangnya?" tanya Rizka kesal. "Maaf Nyonya, keluarga Tuan Hutama sedang pergi, jadi kami dilarang menerima tamu," ucap Pak Satpam dengan sopan, lantaran sudah tahu siapa yang datang bertandang ke rumah majikannya tersebut. "Apa? Mereka pergi? Kapan perginya?" tanya Rizka secara beruntut lantaran penasaran. "Ya Nyonya, keluarga tua Hutama pergi sejak kemarin pagi," sahut Pak Satpam menjawab. "Pergi kemana emangnya? Terus kapan mereka pulang? Kok Jeng Merisa nggak ngasih tahu sih kalau mereka mau pergi?" cecar Rizka dengan wajah masam. "Kalau penyebab Nyonya besar tidak mengabari Anda, dan mereka pergi kemananya, saya kurang tahu Nyonya. Hanya saja saya dengar Tuan Hutama nggak tahu kapan akan pulangnya. Kalau lihat barang-barang bawaannya kemarin sih, sepertinya mereka mau pergi dalam waktu lama, atau mungkin sengaja mau pindah," ucap Pak Satpam mengatakan sesuatu dengan briefing sang Nyonya majikan. "Apa? Pindah? Jangan ngarang kamu ya. Mana mungkin mereka kabur bawa cucu saya?" sembur Rizka tidak terima. "Ya udah Pak, kita pulang lagi aja. Gak ada gunanya ngomong sama satpam gak jelas ini," seru Rizka pada sopir pribadinya. Hingga akhirnya mobil mewah berwarna merah menyala itu benar-benar perdikan dari depan gerbang kediaman Hutama. Sedangkan mobil berwarna hitam yang sedari terparkir tidak jauh dari tempat itu tetap berada di tempatnya semula tanpa bergerak. Darren. Ya, pemilik mobil tersebut masih betah berlama-lama mengamati rumah berlantai 3 tersebut dalam diam. Memperhatikan balkon kamar milik Mera yang memang terlihat sepi tak berpenghuni. "Apa benar Mera sama keluarganya pergi?" gumam Darren bermonolog. Kini pandangan Darren beralih pada benda pilihan yang berkedip saat mendapatkan sebuah notifikasi pesan masuk. Gegas ia membuka chat dari orang kepercayaannya tersebut. "Kemarin pagi emang ada 3 mobil yang pergi keluar Mas. Tapi aku nggak tahu siapa aja yang pergi, soalnya tugasku kan jadi satpam, jadi nggak bisa ngelihat apa yang terjadi di depan rumah sana." Darren membuang nafas kasar usai membaca chat dari Agung. Meskipun orang suruhannya tersebut berhasil diterima kerja di kediaman Hutama, tapi ia malah ditugaskan menjadi satpam hingga tidak bisa tahu tentang yang terjadi di dalam rumah tersebut. Agung hanya bisa melaporkan siapa yang datang dan pergi dari rumah itu. Dokter yang datang beberapa kali itu adalah Dokter Doni, dokter psikolog. Sedangkan babysitternya udah pasti babysitternya Dava. Terus Pak Ustadz terkenal itu, ngapain dia datang ke rumah Mera? Apa jangan-jangan Om Hutama berniat mau jodohin Ustadz itu sama Mera lagi? Gumam Darren menduga. Pria itu langsung mengusap wajah kasar lantaran merasa frustasi. Juga takut jika dia benar-benar kehilangan Mera. "Selama aku nggak setuju sama gugatan cerai dari Mera, itu artinya Mera masih sahabat jadi istriku. Dan selama Mera masih istriku, maka Ustadz atau siapapun laki-laki lainnya nggak akan bisa nikahin Mera. Dan sekarang, aku harus bisa dengan cepat menemukan keberadaan istri dan anakku," seru Darren bertekad. Bab ke-46, Permainan Takdir. Darren kembali menyuruh orang-orangnya untuk mencari tahu tentang kemana keluarga Hutama pergi kemarin. Dan tidak sulit bagi mereka menemukan kemana perginya keluarga tersebut, tanpa mereka tahu jika semua itu memang sudah direncanakan oleh Hutama. Hutama memang sengaja tidak menghilangkan jejak penerbangannya bersama 2 anak buahnya beserta istri mereka. Bahkan untuk mengecoh orang-orang yang pasti akan menelusuri jejaknya, Hutama sengaja mencari salah satu orang kepercayaannya yang memiliki bayi. Maka dengan begitu pasti orang akan mengira jika Hutama benar-benar sedang bepergian dengan istri beserta putri dan juga cucunya. Dan rencana pengusaha minyak tersebut pun berhasil, hingga Darren kini berada di bandara untuk menyusul kepergiannya. "Tuan benar ingin pergi sendiri?" tanya salah satu orang kepercayaan Darren saat melihat atasannya memesan 1 tiket untuk menyusul keluarga Hutama. "Ya, saya ingin pergi sendiri," sahut Darren dengan wajah datar. "Tapi, bagaimana kalau Tuan butuh sesuatu di sana? Saya bisa membayar orang di sana untuk membantu," sahut Darren sembari menyimpan berkas kepergiannya ke dalam sling bag pria miliknya. "Kalau begitu mana koper Anda? Biar saya bantu bawakan,"
Ucap pria berpostur tinggi tegap tersebut menawarkan. Nggak perlu, saya nggak bawa koper. Sahut Darren, kemudian memberitahu secara isyarat jika dia akan pergi sekarang. Melangkah tegap penuh harapan untuk menyusul dan menemui putranya, juga wanita yang hingga kini masih ia anggap sebagai istri, meski kenyataannya sudah ia ceraikan sejak sebulan lalu. Ketika hendak memasuki pesawat, Darren lebih dulu menonaktifkan ponselnya, meskipun ia melihat beberapa notifikasi chat maupun notif panggilan tidak terjawab dari sang papa, tapi sengaja Darren abaikan. Selain karena masih enggan berbicara dengan orang tuanya tersebut, waktu untuk penerbangan pun juga sudah tiba, dan Darren tidak mau ketinggalan pesawat hanya karena untuk mendengar makian atau omelan dari pria keras kepala yang sayangnya sifat tersebut menurun sempurna pada dirinya. Kini pria itu sudah duduk nyaman di kursi kelas bisnis yang ia pesan, memandang keluar jendela yang masih menampilkan suasana bandara. Dava, tunggu papa datang sayang, nanti kita main sepuasnya dan tidur bareng kayak dulu lagi. Gumam Darren lirih. Merah, aku kangen sama kamu dan Dava. Lanjut Darren masih dalam gumaman. Untuk melewati 2 jam penerbangannya, Darren mencoba untuk beristirahat, berharap bisa terlelap meskipun hanya sejenak. Ia mengatur kursi yang ia duduki agar bisa digunakan untuk berbaring secara nyaman, kemudian membaringkan diri dan mulai menutup mata. Terhitung sudah sebulan lebih ia tidak bisa menikmati waktu istirahat dengan teratur, kesibukan pekerjaan dan beban pikiran yang membuat waktu istirahatnya tersita. Hingga saat ini postur tubuhnya yang semula padat berisi, kini terlihat sedikit kurus dengan mata yang sedikit cekung. Meski berusaha terlelap nyatanya Darren tetap tidak bisa, lantaran setiap kali ia memejamkan mata, justru bayangan merah dan Darren yang tengah tertawa muncul secara nyata dalam pandangannya. Hingga waktu 3 jam penerbangan Darren lewati dengan membayangkan apa saja yang akan ia lakukan nanti setelah bertemu dengan Merah dan juga Dava. Saat pesawat sudah berhasil mendarat dengan sempurna, Darren bersama penumpang yang lain pun turun dengan mengikuti instruksi yang diarahkan oleh pramugari yang bertugas. Hadiah apa yang harus aku kasih buat Merah sebagai tanda permintaan maafku? Coklat? Bunga atau, aku sampai nggak tahu apa benda kesukaan Merah. Tutup Darren saat kini kakinya sudah melangkah menuju ke lobi bandara. Senyum lebar yang semula sudah mulai surut, kini langsung lenyap saat ia mengingat sesuatu, yang bahkan sebelumnya tidak terpikir olehnya gara-gara merasa saking bahagianya lantaran hendak bertemu dengan orang-orang terkasihnya. Aku sampai lupa, kalau pertama-tama, aku harus nyari tahu dulu kemana kota tujuan Om Utama. Gumamnya gusar. Darren akhirnya memilih untuk ke kamar mandi untuk membasuh wajahnya agar lebih segar, berharap setelahnya ia bisa berpikir dengan jernih tentang apa langkah yang akan ia ambil setelahnya. Sepertinya aku butuh kopi dan rokok buat nenangin pikiran. Gumam Darren setelah melangkah keluar dari kamar mandi. Hingga kini langkahnya terus terayun untuk mencari kedai kopi, memesan segelas kopi dan memilih duduk menyendiri, menyelipkan rokok favoritnya ke bibir, menyalakannya dan mulai menikmati sesapan demi sesapan benda tersebut. Hampir 1 jam setelah menghabiskan beberapa batang rokok dan secangkir kopi, akhirnya Darren pergi ke bagian administrasi bandara untuk mengecek apakah keluarga utama benar-benar berhenti di bandara tersebut, atau justru melakukan transit untuk menuju bandara lain. Penerbangan kemarin sekitar jam 10 kedatangan dari bandara XX atas nama Bapak Utama. Sebentar saya cek dulu ya mas. Ucap wanita cantik petugas administrasi tersebut dengan sopan. Ya. Sahut Darren singkat. Pria itu tetap berdiri di posisinya semula, menatap lurus balik layar yang kini tengah diperhatikan oleh petugas administrasi umum mencarikan informasi yang ia butuhkan. Darren bersikap acuh, tidak memperdulikan banyak pasang mata para kaum hawa yang memperhatikan dan menatapnya kagum. Bagi Darren hal tersebut sudah tidak mengherankan lagi, hingga bersikap acuh dan memasang wajah datar adalah pilihannya untuk bereaksi. Wanita yang tengah berbunga-bunga dan menahan debaran dalam dada lantaran merasa terus diperhatikan oleh Darren tersebut pun kini mengangkat wajah sembari memperlihatkan senyuman terbaiknya. Atas nama Bapak Utama kemarin memang melakukan transit dan kembali melakukan penerbangan mas. Ucap wanita tersebut dengan tersenyum salah tingkah. Apa ada orang yang melakukan penerbangan yang sama dengan Pak Utama? Tanya Darren lagi untuk memastikan apakah benar orang yang ia maksud pergi bersama dengan putri dan juga cucunya. Ada mas, Bapak Utama memang pergi bersama rombongan, 2 laki-laki dan 2 wanita. Sahut wanita yang kini mulai berani menatap lupa usaha wajah Darren. Apa mereka membawa seorang bayi? Atau salah satu perempuannya ada yang bernama Merah? Tanya Darren lagi dengan tidak sabaran. Sebentar ya mas saya periksa dulu. Sahut wanita tersebut dengan sengaja berlama-lama, dengan tujuan bisa memandang wajah pria tampan yang kini masih saja betah memperhatikannya. Bisa lebih cepat sedikit? Saya tidak punya banyak waktu. Ungkap Darren yang mulai kesal lantaran lagi-lagi merasa urusannya diperlambat. Iya mas, ini sudah ketemu.
Benar rombongan bersama bapak utama ada yang bernama Merah. Wanita tersebut menjawab dengan wajah gugup. Tujuan penerbangan mereka ke kota mana? Lagi Darren bertanya dengan wajah datarnya. Jika wajah datar yang sebelumnya terlihat sangat macho dan menantang, berbeda dengan saat ini, wajah pria tersebut terlihat menyeramkan saat menunjukkan raut tidak sukanya. Tujuan kota K, Mas, kalau Mas mau memesan tiketnya, kebetulan penerbangan pesawat ke kota K 30 menit lagi akan berangkat. Ucap wanita petugas administrasi tersebut yang kini terlihat sangat buru-buru agar urusannya bersama Darren lekas selesai. Darren pun akhirnya setuju dan langsung memesan tiket pesawat untuk penerbangan ke kota K. Sembari menunggu waktu penerbangan, Darren pun memutuskan untuk kembali duduk di ruang tunggu. Mengusap wajah kasar dengan perasaan gundah gulana. Seumur-umur baru kali ini, aku merasakan tersiksa menunggu, mencari tahu keberadaan seorang wanita yang berhasil menjungkir balikan duniaku. Biasanya banyak wanita yang mengantri untuk bisa bertemu denganku. Tapi sekarang, aku harus menunggu dan kembali menunggu untuk bertemu dengan seorang wanita. Gumam Darren yang merasa jika kini takdir telah mempermainkannya. Bab ke-47, pencarian yang sia-sia. Sudah jatuh tertimpa tangga adalah peribahasa yang cocok untuk perumpamaan yang dialami Darren saat ini. Penerbangan yang dimaksudkan berangkat 30 menit tadi ternyata hanya bualan. Memang benar ada pesawat yang berangkat ke kota K 30 menit kemudian. Namun untuk tiket pesawat yang Darren pesan adalah penerbangan berikutnya dan baru akan berangkat 3 jam kemudian. Hampir tengah malam Darren baru tiba ke kota K, karena tidak mungkin jika ia langsung mencari lokasi keberadaan Hutama pergi membawa keluarganya. Akhirnya Darren pun memilih mencari tempat bermalam untuk beristirahat, kemudian melanjutkan pencariannya esok pagi. Mulai per hari ini Merah dan juga Dava benar-benar resmi pindah tempat tinggal, menempati sebuah rumah panggung yang terkesan sederhana, namun dengan fasilitas yang lengkap. Merah kini tengah menidurkan Darren sembari menyimak sang mama yang tengah bercerita dengan antusias tentang informasi yang baru saja ia dapat. Papa bilang hari ini belum bisa pulang, soalnya ada kerjaan mendadak yang gak bisa ditinggalin. Tapi, tadi Papa udah kasih kabar baik ke Mama, mau tahu kabar baik apa? Tanya Marissa yang langsung diangguki oleh Merah. Papa tadi udah berhasil nyuruh orang buat nganter surat cerai ke Darren. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Kontan saja Merah menggeleng. Emang apa yang terjadi, Ma? Tanya Merah kemudian. Kata orang suruhan Papa, Darren langsung menyobek surat gugatan cerai itu. Tapi percuma, karena Papa udah nyiapin banyak salinan suratnya, jadi Papa kirim lagi deh ke rumah Pak Aditama dan ke mansionnya Darren sekalian. Biarpun dia sampai capek nyobekin surat itu, gak akan ngaruh, karena Papa punya banyak salinannya. Ucap Marissa diakhiri dengan tertawa pelan dengan ekspresi wajah puas. Kening Merah mengernyit dalam mendengar cerita dari mamanya tersebut. Kenapa Darren mesti nyobek surat itu, Ma? Harusnya kan dia seneng dan langsung aja tanda tanganin. Gak perlu pakai drama nyobekin surat cerai segala kayak seolah dia gak mau kami bercerai. Padahal kan hubungan kita udah selesai. Cuma tinggal bikin dokumentasi perceraian secara sah di negara. Ucap Merah tidak habis pikir dengan sikap Darren yang aneh menurutnya. Marissa pun tidak langsung menanggapi ucapan putrinya. Wanita itu terlihat termenung sesaat untuk berpikir untuk menyimpulkan kemungkinan yang terjadi. Bisa jadi Darren begitu karena ngerasa Dava masih sama kita. Jadi dia takut kalau kalian benar-benar udah sah bercerai secara hukum kita bakal misahin dia sama Dava. Ucap Marissa kemudian. Ya harusnya dia nggak keberatan dong kalau pisah sama Dava. Toh tanpa aku Darren sama keluarganya nggak bisa merawat Dava dengan baik. Apalagi sebentar lagi dia bakal punya anak lagi selain Dava. Harusnya Darren nggak boleh egois dan serakah dong. Sahut Merah yang merasa tidak terima dengan perlakuan Darren. Tapi mau gimana lagi, Pak Aditama sama keluarganya kan emang udah terkenal serakah. Dan egois itu udah jadi sifat wajib mereka. Yang terpenting sekarang mereka nggak akan bisa nemuin keberadaan kamu sama Dava sayang. Seenggaknya sampai pengacara yang Papa sudah berhasil memenangkan hak asuh Dava cucu pertama Mama. Ucap Marissa sembari mengusap lembut kepala cucunya. Dava bakal jadi cucu Mama sama Papa satu-satunya? Timpal Merah tersenyum, kini pandangannya menyoroti wajah lelap Dava. Sudah tidak nampak lagi wajah tirus dan tubuh yang kurus seperti sebulan yang lalu, karena kini tubuh Dava sudah pulih seperti semula. Bahkan lebih berisi dari sebelumnya. Merah jangan ngomong gitu Pak Mali sayang. Jangan karena satu pria buruk kayak Darren, kamu jadi menjudge semula pria itu sama. Banyak kok pria baik di dunia ini. Ya walaupun Papa juga nggak termasuk kategori pria baik, tapi Ustadz Fahmi menurut Mama juga pria yang baik, dan kayaknya Ustadz Fahmi juga tertarik sama kamu. Marissa berucap sembari tersenyum menggoda putrinya. Mata Merah pun memicing mendengar ucapan sang mama. Mana ada kayak gitu, Mama jangan ngada-ngada deh. Lagian justru sebaliknya Ma. Iya Ustadz Fahmi itu orang yang baik, tapi Merah yang kurang baik buat dia. Sahut Merah. Kurang baik gimana sih sayang? Justru waktu itu Ustadz Fahmi sendiri yang muji kalau kamu itu wanita baik dan berhati malaikat karena mau berkorban dengan ikhlas merawat Dava.
Sangkal Marissa. Udah lama, jangan bahas masalah begituan. Awas aja kalau sampai mama sama papa berniat mau jodoh-jodohin aku lagi. Pokoknya aku nggak mau ya. Aku lagi pengen fokus ngebesarin Dava. Sahut merah ketus. Singkat ia mendaratkan cium di kening Dava, kemudian membawanya dalam gendongan untuk dipindahkan ke ranjang khusus bocah bayi tersebut. Matahari sudah mulai terik saat kini Darren tiba di lokasi air terjun kawasan perbukitan. Rasa lelahnya berjalan hampir 2 jam untuk tiba di lokasi tersebut akhirnya terbayarkan dengan pemandangan hijau alami dan udara yang sejuk menyegarkan. Tinggal sekitar 15 meter lagi, ia tiba di air terjun yang terbilang tidur dan terlalu curam tersebut. Darren mengedarkan pandangan untuk mencari sebuah objek yang menjadi tujuannya datang ke tempat tersebut. Dia mana rumahnya? Kenapa cuma ada pepohonan dan semak belukar aja di sini? Gumam Darren bermonolog. Terlihat kebingungan mencari keberadaan rumah yang ia lihat dalam foto story Wah yang diunggah kemarin malam oleh Hutama. Kenapa berhenti, Mas? Ayo jalan tinggal dikit lagi nyampe ini, nanti istirahatnya di dekat air terjun aja, rasanya lebih sejuk di sana. Ucap pemuda yang berada di belakang Darren. Pria itu memang tidak hanya datang sendiri, ada beberapa wisatawan yang kebetulan juga hendak berkunjung ke air terjun tersebut, dan beberapa orang memang berasal dari daerah lokal tempat tersebut. Akhirnya Darren pun melanjutkan langkah, menelusuri jalan setapak yang berbatu dan kanan kirinya ditumbuhi semak-semak. Setelah sampai dan duduk di sebuah batu berukuran sedang untuk beristirahat, Darren kembali memeriksa ponselnya untuk memeriksa foto hasil tangkapan layar story Wah Hutama. Air terjunnya sama, dan posisi diambilnya foto ini juga sepertinya dari sisi ini. Tapi, kenapa nggak ada bangunan apapun di sini? Sedangkan di foto ini, kelihatannya diambil dari teras rumah panggung. Apa jangan-jangan foto ini cuma editan? Tapi foto ini kelihatan nyata banget asli. Atau, ada tempat lain yang sama persis sama tempat ini? Batin Darren bertanya-tanya. Ia menyugar rambutnya yang sedikit gondrong ke belakang, menghela nafas dalam dan membuangnya dengan kasar melalui mulut. Merasa frustasi dan bingung apa yang hendak ia lakukan selanjutnya. Kenapa, Mas? Kayaknya lagi ada masalah ya? Udah sampak dan tempat seindah ini kok mukanya malah kelihatan kusut gitu? Darren seketika menoleh ke arah seseorang yang baru saja menegurnya dengan bertanya. Ia tersenyum kecut saat mendapati seorang pemuda yang kini ikut duduk di batu yang sama dengannya. Ya begitulah. Sahut Darren tak bersemangat, kemudian ia kembali menoleh ke arah pemuda tersebut saat mengingat sesuatu. Oh ya, kamu tadi bilang kalau kamu ini asli orang sini ya? Pertanyaan Darren langsung diangguki oleh pemuda tersebut. Rumah orang tuaku di warung jalan masuk ke sini tadi, Mas. Ucap pemuda itu memberitahu. Jadi apa ada air terjun lain di sini selain ini? Tanya Darren menuntut jawaban. Ada sih, tapi ada di beda kabupaten, di sana air terjunnya juga lebih curam, Mas. Sahut pemuda tersebut, yang juga menatap terheran le arah pria asing yang menanyainya. Darren menyahuti dengan gumaman, ia tempat berpikir sejenak, kemudian mengeluarkan ponsel dan memperlihatkan foto yang semula menjadi panduannya hingga sampai ke tempat tersebut. Kalau lokasi di foto ini, kamu tahu nggak ini di mana? Tanya Darren kemudian. Pemuda itu sampai menyipitkan mata dan memperhatikan foto yang Darren perlihatkan. Kalau dilihat dari air terjunnya sama tumbuhan di sekitarnya sih ini persis sama air terjun ini, Mas. Tapi, di sini nggak pernah dibangun rumah tuh. Apa ini di tempat lainnya? Atau jangan-jangan ini cuma air terjun tiruan di tempat wisata, Mas? Ucap pemuda itu kemudian. Darren membuang nafas kasar. Kenapa aku nggak kepikiran sampai ke sana ya? Berarti semua ini hanya tipu muslihat. Om Hutama sengaja mengecoh aku. Dan perjalanan aku sejauh ini buat mencari mereka hanya sia-sia. Gumam Darren menyadari kebodohannya. Bab ke-48, tidak ada ampun. Gimana? Nyaman kan tempatnya? Hutama bertanya sembari menaiki anak tangga rumah panggung yang kini ditempati istri dan putrinya. Papa udah nyampek. Sahut Marissa sembari tersenyum lebar mendawati sosok suaminya yang kini sudah berdiri tidak jauh darinya. Assalamualaikum, kakek. Ucap Merah yang baru muncul dengan kedua tangan membopong Dava. Hutama pun menggaruk pelipisnya yang tidak gatal. Sindiran dari sang putri sukses membuatnya salah tingkah sendiri saat menjawab salam dari putrinya, yang mana seharusnya ia yang mengucapkan salam saat baru tiba tadi. Wajarlah masih sering kelupaan ngucapin salam, kan masih tahap belajar. Ucap Hutama kemudian berkilah. Oh ya, gimana tempatnya? Nyaman kan? Lanjut Hutama mengulang pertanyaannya yang tadi belum mendapatkan jawaban. Nyaman banget dong, Pak. Tempatnya sejuk dan asri, Mama sampai ngerasa lebih betah di sini daripada di rumah. Sahut Marissa dengan antusias. Alhamdulillah, syukurlah lalu gitu. Oh ya, cucu kakek gimana? Betah nggak di sini?
Hutama beralih bertanya pada cucunya yang kini tengah tersenyum lebar menyambut kedatangannya. Betah banget dong kek, saking betahnya Dava kerjaannya jadi tukang tidur. Abis mandi tidur, abis nen tidur, capek mainan tidur lagi. Ucap Mera sembari menggerak-gerakkan tangan Dava hingga membuat putranya tersebut terkekeh lebar. Ketiga orang dewasa itu kini beraki duduk di kursi rotan yang berada di teras, sedangkan Dava diletakkan di ayunan rotan yang berada di antara mereka. Jadi gimana Pak, perkembangannya? Rencana kita berhasilkan buat ngelabuin Darren sama keluarganya? Mera bertanya sembari menoleh ke arah sang papa, dengan tangan kanannya yang mengayun pelan ayunan Dava. Semua beres. Bahkan kemarin siang Darren langsung terbang ke kota XX, sedangkan Aditama langsung bergerak buat menghubungi pengacaranya buat mengurusi masalah perceraian kalian. Aditama ingin kalian rujuk. Mungkin karena dia nggak mau kehilangan Dava. Tapi kamu tenang aja Mera, selama proses perceraian berlangsung, untuk meditasi dan sebagainya kamu nggak usah hadir, biar mereka kelabakan sendiri. Ucap Hutama yang langsung disetujui oleh Marissa. Bener sayang, kalau perlu kita tetap sembunyi aja di sini, biarin keluarga Aditama bingung nyariin kita. Tapi Mama yakin itu nggak akan bertahan lama, toh sebentar lagi mereka akan disibukkan dengan pernikahan Darren sama Sheila. Mama kadang nggak habis pikir sama jalan pikiran Darren sama keluarganya. Mereka mau nahan Mera buat jadi istrinya Darren, sedangkan Darrennya sendiri mau nikah lagi. Mereka pikiran kita telah kalau anak kita satu-satunya di Madu. Haf, andai kata Darren serius ingin ngakak rujuk Mera dan dijadiin istri satu-satunya aja kita masih mikir puluhan kali buat nerima. Lah ini malah mau di Madu. Cerocos Marissa ngomel. Mera yang mendengar ucapan sang papa dan juga mamanya hanya tersenyum kecil, dalam hati merasa senang karena kini sikap kedua orang tuanya benar-benar sudah berubah. Mereka sudah bisa menerima dan memperlakukan dirinya seperti layaknya orang tua menyayangi putri kandung mereka. Tidak ada lagi suara kasar dan tatapan tajam yang diberikan sang papa padanya, melainkan suara yang lebih lembut dan tatapan kasih sayang seperti yang pria paruh baya itu berikan pada Meta dulu. Apapun yang terjadi nantinya, semoga itu yang terbaik. Ucap Mera menengahi ucapan kedua orang tuanya. Setelah mobil berhenti di pelataran mansion, Darren melangkah gontai saat menaiki undakan teras, namun baru saja ia menginjakan kaki di lantai teras ia dibuat terkejut dengan keberadaan Sheila yang kini sudah berdiri tegak di depannya. Darren, kamu kemana aja sih sayang? Dari kemarin aku bingung nyariin kamu. Ucap wanita berwajah ayu itu dengan suara mendayu manja. Darren mendengus kasar mendengar ocehan Sheila yang selalu membuatnya muak. Mau apa kamu kesini? Tanya Darren dingin. Bibir Sheila seketika mengerucut manja, wanita itu langsung meraih tangan kanan Darren dan memeluknya manja. Aku kangen sama kamu. Dan aku kesini mau bahas pernikahan kita sayang. Ucap Sheila tanpa tahu malu. Darren berdecik dan langsung menarik tangannya dari rengkuhan Sheila dengan kasar. Kemudian menelisik penampilan Sheila dari ujung kaki hingga ke ujung kepala dengan tersenyum miring. Wanita yang biasanya selalu memakai pakaian seksi tersebut kini tampil beda dengan mengenakan pakaian yang sedikit tertutup, hanya sedikit. Pandangan Darren bahkan tadi sempat terheni saat menatap bagian perut Sheila hingga membuat wanita itu tersadar dan kedua tangannya refleks memegangi perut. Sudah berapa bulan kandunganmu? Tanya Darren menyeringai. Seketika Sheila langsung gugup, namun dengan apik wanita itu menutupinya dengan mulum senyum seolah malu-malu. Kenapa tak kau hitung sejak terakhir kita melakukannya? Tanya Sheila manja. Darren yang sudah sangat paham dengan maksud Sheila pun langsung terkekeh hambar, benar-benar muak dengan apa yang wanita itu katakan. Melakukan? Melakukan apa? Tanya Darren kemudian. Dasar misum! Kamu ingin aku mengatakan di depan semua bawahanmu tentang apa yang kita lakukan? Tanya Sheila ambigu. Berharap ucapannya akan membuat orang yang mendengar berpikir ke arah yang menjurus tentang hubungan pria dan wanita dewasa. Pulanglah Sheila, aku sedang malas mendengarkan bualanmu. Dan satu lagi aku tegaskan, aku nggak akan mau dijadikan ayah dari anak yang bukan dari darah dagingku. Tekan Darren yang kemudian hendak melanjutkan langkah untuk meninggalkan Sheila. Namun dengan sigap wanita itu menahan lengan Darren. Tega kamu Darren! Anak yang aku kandung ini anak kamu. Semua orang juga udah tahu kalau kamu adalah ayah biologis dari janin yang aku kandung. Jadi kamu nggak bisa ngelak lagi? Teriak Sheila histeris. Emosi dan rasa muak yang sedari tadi coba Darren tahan kini sudah tidak tertahan lagi. Pria itu langsung mencengkeram kuat rahang Sheila. Dengan tatapan tajam yang menusuk, ia menatap lurus sepasang mata basah yang kini terlihat ketakutan tersebut. Jangan halu kamu! Dari dulu dan sampai kapanpun, aku nggak pernah sudi menyentuh batang bekas yang sama rendahnya dengan sampah. Jadi jangan pernah bermimpi untuk mengelabuiku. Atau akibatnya akan sangat fatal. Ucap Darren penuh penekanan. Dengan kasar, ia menghempaskan tubuh Sheila hingga wanita itu tersungkur.
Harusnya sejak dulu kamu sadar diri. Hubungan kita hanya sebuah kesepakatan dan saling menguntungkan. Jadi aku nggak mau rugi. Kamu tahu itu dari dulu, tapi kamu malah dengan lancang melanggarnya. Kami dengan sengaja menyebar fitnah hanya demi ingin aku nikahi. Jadi, jangan salahkan aku kalau membalas perbuatanmu dengan menyebar semua video yang akan memberitahu siapa saja ayah dari janin yang kamu kandung. Ucap Darren dengan diakhiri seringai. Ucapan Darren bukanlah sebuah ancaman semata, karena nyatanya ia langsung memberikan perintah pada salah satu pengawalnya untuk bertindak. Melihat itu semua Sheila langsung buru-buru bersimpuh di kaki Darren, memohon dengan tangis kesedihan dan berharap mendapatkan ampunan. Terlambat Sheila, seharusnya kamu memikirkan lebih dulu resikonya sebelum berani melawanku. Ucap Darren yang langsung mendorong kasar tubuh Sheila hingga wanita itu terhempas ke lantai. Seret dia keluar, lain kali jangan pernah biarkan dia masuk ke sini. Titah Darren sebelum benar-benar melangkah masuk ke dalam mansionnya. Bab ke-49. Dengan tampilan yang masih acak-acakan dan muka kusut, Darren melangkah gontai menaiki anak tangga untuk menuju ke lantai atas mansionnya. Tidak ia hiraukan sapaan ketua pelayan yang biasanya selalu ia tanggapi meski hanya sekedar basa-basi. Tuan Darren kelihatan sangat menyedihkan sekali ya. Bisik salah satu pelayan pada rekannya saat mereka ikut mengintip tuan mereka. Ya, kelihatan berantakan, badannya juga kelihatan agak kurusan, rambutnya juga panjang dan acak-acakan. Bisik yang lain menimpali. Padahal yang aku tahu selama kerja di sini, Tuan Darren tuh orangnya selalu terlihat rapi dan wangi di setiap kesempatan. Imbuh yang lain. Mungkin beliau lagi kena karma karena udah menganiaya istrinya. Kalian itu dibayar buat kerja ya, bukan buat bergosip. Ucap ketua pelayan sembari menatap tajam satu persatu wajah pelayan bawahannya. Kemunculan ketua pelayan yang tiba-tiba seketika membuat para pelayan pun terkejut. Mereka segera membubarkan diri usai meminta maaf lantaran tidak ingin mendapatkan masalah. Di sebuah ruang kamar yang sudah lama tidak ia masuki, kini Darren duduk di sebuah kursi rias. Bukan di kamar pribadinya kini Darren berada melainkan di kamar milik mendiang Meta, istri pertamanya. Kenapa semua ini terjadi? Desisi Darren bertanya pada sebuah figuran foto wanita cantik yang tengah tersenyum. Apa ini alasan kamu minta maaf sama aku sebelum kamu meninggal? Padahal seharusnya aku yang salah kan karena di saat kamu mau melahirkan, aku malah sengaja pergi. Apa semua itu karena kebohongan kamu? Lanjut Darren bertanya sembari menatap lurus foto mendiang sangat istri untuk mencari jawaban. Namun percuma, karena nyatanya foto yang ia tanya hanya membisu. Hingga Darren mengusap wajahnya kasar menggunakan tangan kanan, sedang tangan kirinya ia ayunkan untuk menyingkirkan benda-benda milik Meta yang masih tersusun rapi di meja rias tersebut. P.Y.R.R. Suara benda-benda yang terjatuh dan membentur lantai hingga pecah berkeping-keping terdengar menggema memenuhi ruangan tersebut. Tidak puas hanya dengan membuang barang-barang milik Meta, kini Darren melampiaskan kekesalan dan amarahnya dengan melayangkan pukulan pada kaca rias di hadapannya. Tidak hanya sekali, bahkan sampai perulangan kali Darren memukulkan tangannya pada cermin tersebut hingga pecah berkeping-keping. Tidak Darren hiraukan cairan merah pekat yang mengalir dari tangannya yang terluka terkena serpihan kaca. Entah kenapa pria itu merasa belum puas melakukan kerusakan, hingga kini meja di hadapannya yang ia jadikan sasaran. Dengan sekali gerakan tangannya Darren menggulingkan meja tersebut, hingga barang-barang yang semula tersimpan di laci meja kini turut jatuh berserakan di lantai. Hingga ada suatu benda yang sukses mencuri perhatian Darren, sebuah buku catatan berwarna merah muda, warna favorit Meta. Darren langsung berjongkok untuk memungut buku tersebut, diperhatikannya buku tersebut dengan seksama. Apa di dalam buku ini aku bisa dapetin jawaban atas pertanyaan aku tak? Gumam Darren seolah tengah bertanya pada mendiang istrinya. Darren jatuh terduduk di lantai, dengan tangan sedikit gemetar ia membuka buku tersebut, membaca goresan tinta di setiap lembarnya dengan seksama. Rupanya tulisan itu ditulis jauh sebelum mereka saling mengenal, lebih tepatnya di saat sosok Meta mulai tumbuh menjadi gadis remaja. Aku benci dibanding-bandingkan. Kalimat itu selalu tertulis berulang kali di setiap lembar buku tersebut. Muak dan malas membaca hal yang menurutnya tidak penting lantaran hanya berisi sebuah ungkapan iri hati, seperti hal yang Ray lakukan padanya selama ini. Hingga Darren memilih membuka mulai dari lembaran akhir di buku tersebut yang ternyata masih kosong. Hingga Darren terus membuka sampai menemukan catatan terakhir Meta. Sebuah tulisan yang terlihat sedikit berantakan, tidak serapi tulisan di lembaran yang lainnya. Karma. Mungkin ini karma dari Tuhan untukku. Menyesal, itu sudah pasti. Tapi mau bagaimana lagi, aku terlalu malu untuk mengakui semua kesalahanku. Penyakit yang selama ini selalu aku jadikan tameng untuk mendapatkan sesuatu yang aku inginkan. Penyakit yang sebenarnya hanya sebuah rekayasa. Ternyata sungguh-sungguh bersarang di tubuhku. Aku pikir, selama ini aku sudah jago berakting, tapi ternyata aku salah. Karena ternyata selama ini aku memang sakit.
Penyakit hatiku yang terlalu dahsyat pada Merah, mengakibatkan penyakit kronis yang menyerang seluruh organ dalam tubuhku, hingga aku divonis hidupku nggak akan lama lagi. Kalau benar sebentar lagi aku akan mati, maka semua yang aku dapatkan selama ini hanya sia-sia. Kasih sayang papa, mama, dan Darren, pada akhirnya akan kembali lagi pada Merah. Tuhan please, aku mohon beri aku umur panjang. Aku nggak mau kehilangan semua yang aku miliki. Darren termenung sesaat usai membaca tulisan tangan Meta. Tercatat Meta menulis tulisan tersebut 1 bulan sebelum kematiannya. Ingatan Darren tentang kejadian setahun silam kembali terbayang, di mana Meta menagis di depannya dan menceritakan tentang rencana busuk Merah yang berniat merayunya. Merah selama ini emang gak pernah suka sama aku, karena aku selalu disayang sama papa dan mama. Dia iri, dia selalu jauhin aku dan bahkan selalu bertindak kasar sama aku. Aku selama ini hanya diam dan selalu terima semua perlakuan buruknya itu dengan ikhlas. Tapi aku gak pernah nyangka kalau Merah berencana mau gerebut kamu dari aku. Aku gak nyangka sebenci itu dia sama aku sampai dia rela jadi pelakor. Dia sampai merendahkan harga dirinya demi bisa ngerebut kamu dari aku. Darren membuang nafas kasar mengingat momen tersebut, di mana ia mulai membenci Merah karena telah tega melakukan hal tersebut pada saudara kembarnya sendiri. Hingga baru-baru ini Darren baru paham jika ternyata Merah sama sekali tidak tahu jika pria yang selalu ia goda adalah kakak iparnya sendiri. Salah Darren yang memang tidak pernah membuka helm saat tengah berkumpul dengan komunitas mereka, tapi menurutnya itu hal biasa, toh tidak hanya dirinya yang melakukan itu, banyak anak-anak lain yang juga melakukan hal serupa. Darren membuang nafas kasar. Kalau begini siapa yang pantas disebut egois tak? Aku atau kamu? Gumam Darren bertanya pada figuran foto Meta yang tergeletak tidak jauh darinya. Aku baru sadar kalau sebenarnya Merah nggak salah. Dia hanya jadi korban keegoisan kita. Tapi di sini kamu yang lebih jahat, kamu yang lebih egois. Desisi Darren menekankan. Setelahnya ia bangkit dari duduk, meski dengan sedikit kepayahan karena sekujur tubuhnya terasa sakit. Aku harus secepatnya nemuin Merah. Aku nggak mau kehilangannya istri dan anakku. Ucap Darren bertekad. Istri? Ya, kalau kami bertemu nanti, aku akan minta maaf dan menikahinya lagi. Lanjut pria yang kini terlihat meringis saat merasakan perih di tangan kanannya.